Indahnya senja di kayu mana? Surga dunia, Pelipur Lara, kirim perangkat kasir dari Bekasi ke Papua, apa bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kami akan ajak teman-teman melihat pesanan perangkat kasir dari klien kami yang berada di Papua. Tidak hanya memesan satu perangkat kasir saja, tetapi klien kami yang punya usaha toko handphone ini memesan 3 paket perangkat kasir sekaligus. Yuk, ikuti saya buat tanya-tanya ke tim hardware Trigona Software. Oke, halo Mas Unggul. Halo Mbak Dita. Halo, boleh tanya-tanya nggak nih Mas? Wah, banyak banget nih paket teman-teman ya. Kita bisa nggak tanya-tanya nih orderan dari Papua tuh apa aja? Mas Unggul, silakan. Jadi ini orderannya ada 3 paket PC ya. Oke. 3 paket PC ini kita set up seperti ini. Ada CPU-nya, kemudian ada printernya, UPS dan monitor dan lain sebagainya. Oke. Ini mau kita spill satu-satu atau gimana? Boleh. Kayaknya dari yang kecil dulu deh. Menarik ya teman-teman ya. Oke. Jadi ini request khusus ya Mas Unggul ya? Ya. Oke, boleh dijelasin. Dari sini ini printernya Kasen ya, Kasen BDP 3100. Oke. Untuk monitornya ini Samsung ya, yang sudah kita setup di sini. Kemudian keyboard juga sudah kita setup di sini. Nah, terus ini tambahannya yaitu ada ini kertas label untuk cetak barcode dan juga ribbonnya masing-masing 3 ya. Iya. Kemudian ini kertas truk thermal. Baik. Ukuran 80 x 80. Oke. Tebel ya? Ya, tebel. Ini jadi diameternya 80 dan lebarnya juga 80. Oke. Ini 5 roll ya, 5 roll. Ya. Kemudian ini dapat free dongle WiFi TP-Link juga. Karena 3 paket jadi dapat 3 ya, 3 dongle untuk penerima sinyal WiFi. Lalu ini untuk barcode scannernya pakai Kasen KS601 yang sudah kita setup juga di situ. Nanti kita boleh tes. Oke. Untuk ini ada UPS juga ya. UPS-nya yang 650 volt ampere. Ini ya cukup ya untuk satu PC. Jadi UPS-nya ada 3 karena ada 3 PC ya. Satu PC, satu UPS. Oke. Gitu. Jadi satu PC atau UPS ya. Betul. Nah, jadi ini perintelannya ini by request ya Mas Unggul sebenarnya ya. Iya, betul by request. Oke, mantap ya. Jadi di sini udah dijelasin ya sama Mas Unggul ada label harga. Jadi nanti ini buat cetak label gitu ya Mas Unggul ya. Ini pakai ribbon. Oke, ini untuk yang di struknya Mas Unggul ya. Ya, ini untuk struk nota. Oke, tadi ini untuk menangkap sinyal untuk TP-Link ini. Ya. Sama ini barcode scanner ya. Betul. Oke, baik. Kalau gitu perintilannya kayaknya sudah selesai. Kita lanjut yang sudah disetting sama Mas Unggul. Oke, kita sebelah sini Mas Unggul. Ya. Nah, di sini ini sudah dites semua ya Mas Unggul ya? Untuk sudah kita tes semua, tapi kalau mau dites lagi boleh. Oke, tapi sebelum dites boleh dong di-spill lagi Mas Unggul. Ya. Ini fungsinya mungkin buat apa? Mungkin ada yang baru juga Mas Unggul dari produk kita. Betul. Iya. Ya, jadi untuk paket komputer ini yang paling basic ya. Dari casingnya, ini casingnya kita yang sekarang lebih minimalis ya. Lebih minimalis, lebih slim, dan lebih hemat tempat pastinya. Iya, betul. Karena kita mendengar keluhan atau istilahnya besar gitu ya Mas ya, yang biasa ya. Banyak yang mengeluhkan kalau casing yang biasa itu terlalu besar. Ini makan tempat ya Mas Unggul. Iya, karena biasanya kan kalau di meja kasir itu ya sempit kayak gini contohnya. Ini dalam ukuran meja segini harus bisa muat printer, muat monitor dan sebagainya. Kalau casingnya besar, udah habis buat ruang CPU aja. Makanya untuk yang versi baru ini kita pakai yang casing yang ukuran lebih minimalis gitu. Jadi lebih futuristik pastinya. Dan selain itu juga ini lebih kokoh ya, karena besinya lebih padat daripada casing yang ukurannya besar. Jadi walaupun ukurannya kecil, ini lebih kuat. Nah, dibuktikan dengan kita bisa naruh UPS di atas. Padahal UPS ini berat Mas Unggul. UPS ini beratnya kurang lebih 3 kilo. Printernya ini 2 kilo. Jadi 5 kilo di atas ini. Nggak masalah ya. Iya, biasanya kalau pakai yang biasa kan nggak mungkin bisa taruh di sini Mas Unggul ya. Iya. Biasanya udah lewat. Iya, betul. Oke, keren. Kalau dari spesifikasi komputernya sendiri sebenarnya nggak ada perubahan yang signifikan ya, kayak prosesornya masih sama. Oh ya, kebetulan yang paket ini dia pakai paket yang
prosesornya Intel Core i5 tetap, RAM-nya 8GB, SSD-nya 256GB, terus ditambah hard disk 500GB. Di sini yang kita hilangkan yaitu DVD, karena di casing yang baru ini dia nggak ada slot untuk DVD-nya. Tapi itu apakah berpengaruh nantinya Mas Unggul ke sistem dan lain-lain nggak sih kalau nggak ada DVD atau CD itu? Yang zaman sekarang ya yang kita amati itu memang penggunaan DVD udah sangat jarang ya, hampir nggak pernah ya, bahkan untuk install pun ya kita tinggal download aja gitu. Jadi untuk penggunaan CD-ROM udah gak zaman lah di zaman sekarang gitu, kecuali kalau zaman dulu kan mungkin buat running program, buat apa gitu. Kalau sekarang kan ya semua bisa download, bisa install langsung gitu. Jadi DVD kita hilangkan untuk ya supaya lebih ringkas gitu. Oke. Jadi gitu ya untuk spek dari CPU ini itu lebih minimalis teman-teman. Jadi ini di atasnya mini PC ya untuk ukurannya ya. Iya. Tapi untuk speknya itu sudah sesuai dengan kebutuhan IQOS gitu. Jadi tidak ada perubahan ya kalau spek ya. Cuman bentuknya aja lebih. Jadi kita lebih rapi nggak sih kalau ya seperti itu. Dan yang lainnya untuk monitor masih sama ya. Pakai Samsung 19 in. Keyboard dan mouse-nya masih tetap pakai Logitech ya. Nah ini printer kasirnya pakai Kasen yang GTB 3100. Ini ukuran lebarnya 80 mm dan sudah auto cutter ya, jadi potong otomatis, nggak perlu disobek, jadi lebih rapi. Nah ini barcode scannernya ini juga sudah kita setup yang S601. Tadi yang tadi udah jelasin ya. Betul. Nah ini barcode scannernya tipenya yang 1D ya, jadi untuk baca barcode-nya belum bisa QR. Tapi ya balik lagi sesuai kebutuhan ya. Kebutuhan si klien ini tidak butuh QR, jadi pakai yang 1D udah cukup. Betul sekali. Dan ini UPS-nya itu buat apa sih Mas Unggul UPS itu sebenarnya? UPS ini sebenarnya perangkat yang cukup penting ya, karena dia itu bisa menyelamatkan nyawa dari komputer itu. Ya, karena tanpa UPS itu umur dari sebuah komputer itu bisa lebih pendek ya, atau nggak awet ya. Nah, UPS ini dia cara kerjanya dia itu memberikan backup listrik cadangan ketika ada tiba-tiba mati listrik. Nah, jadi kalau tiba-tiba mati listrik itu komputernya nggak langsung mati, karena dia terbackup daya dari UPS ini. Selain itu, UPS ini juga bisa menstabilkan arus. Jadi kalau misalnya arus listrik di rumah kita kurang stabil, naik turun, nah dengan UPS ini dia bisa lebih stabil. Jadi otomatis bisa memperpanjang umur dari komputer kita, gitu. Makanya sebenarnya ini wajib ya, harusnya ya, perangkat wajib. Cuman orang kadang skeptis atau kurang kurang mempedulikan gitu. Buat apa saman gitu kan? Cuma buat itu doang kalau mati lampu, padahal kan sebenarnya lebih dari gitu. Iya, betul. Sebenarnya kalau untuk detail penjelasannya sudah pernah dijelaskan juga ya di YouTube kita sebelumnya. Gitu teman-teman. Jadi di sini UPS ini fungsinya memang sangat baik sekali. Jadi kalau bisa untuk teman-teman di sana yang rencana membeli perangkat kasir di Trigonal, bisa sekalian nih sama UPS-nya. Jadi di sini UPS-nya nggak terlalu besar bentuknya. Jadi ini gimana ya? Lebih fleksibel juga ya untuk tempatnya. Jadi nggak perlu khawatir, misalnya takut penuh mejanya gitu kan, itu enggak sama sekali. Dan di sini fungsinya juga sangat bagus untuk komputer kita. Jadi bisa memperpanjang umur si komputer kita ya teman-teman ya. Oke, berarti ini sudah direview semua sama Mas Unggul. Kita boleh nggak Mas kita tes dulu nih? Boleh. Untuk tadi kan dibilangnya stroke-nya kan otomatis. Nah, boleh nggak kayak gimana tuh? Kita tes langsung scan aja ya. Ini kan ada contoh barcode, kita coba scan di sini. Ya, kurang lebih seperti itu untuk scan barcode-nya. Lanjut kita ke payment. Ini karena masih mode trial ya, belum diaktifasi. Nah, ini dia hasil cetak struknya dari printer Kasen GTB 3100. Ya, oke. Seperti itu. Lanjut ke yang sebelah ya Mbak. Oke, silakan langsung. Jadi yang satu sudah done. Aman ya Mas Unggul yang pertama ya. Betul. Selanjutnya kita tes yang kedua. Yang kedua.
Oke. Cepat ya Mas Unggul ya sensitivitasnya? Ya, cukup cepat nggak? Juga sama ya hasilnya? Hasilnya masih sama ya. Kasten BDP 3100 seperti ini hasil cekapnya. Oke. Nah ini masih ada satu lagi nih Mbak di sebelah sana. Karena medianya nggak muat. Kita berarti mulai sudah ke sana. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke komputer yang ketiga. Tadi yang 1 sama 2 udah oke semuanya Mas Unggul. Sekarang kita masuk yang komputer ketiga. Nah di sini juga sama ya Mas Unggul tadi ya untuk kelengkapannya. Cuma di sini requestnya ada tambahan printer barcode. Ya, jadi jelasin Mas Unggul. Printer barcode ini fungsinya untuk cetak label harga ya seperti yang sudah tadi kita tes seperti ini. Nah nanti dari label ini kita bisa tempelkan ke masing-masing barang yang kita jual. Oh oke, nanti baru di scan ya tadi? Iya, jadi kalau kita punya barang yang belum ada barcode dari pabriknya itu bisa banget pakai ini. Oke, jadi di iPOS ini sudah dilengkapi oleh fitur desain barcode dan juga cetak barcode. Nah nanti kalau untuk cetak barcode-nya memang perlu alat khusus ya Mas Unggul ya? Betul, jadi kalau di kami ini rekomendasinya Kasen E460. Oh ya 460 gitu. Oke, berarti kita coba tes dulu ya Mas Unggul. Berarti ini kita coba tes, kan tadi udah ya cetak struknya ya. Mungkin boleh cetak barcode nggak sih Mas Unggul? Oke, boleh. Ini dia cara cetak barcode-nya. Ya. Ambil item sembarang aja ya. Oke, nah ini dia. Nah, ini hasil cetak barcode-nya sama ya dengan yang pertama tadi. Ini juga tadi nyetak dari sini. Seperti ini untuk hasilnya. Dan barcode ini sebetulnya bisa di-custom ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman, mau posisinya di mana atau ini harganya mau di atas atau di bawah itu bisa di-custom. Cuman default dari program iPOS itu kurang lebih seperti ini tampilan dari cetak barcode-nya. Oke ya. Setelah cetak barcode kita langsung coba tes untuk scan di scannernya apakah terbaca. Oke ya, bisa terbaca. Manual semuanya ya. Oke. Kita tambahkan dengan ini. Oke, bisa terbaca. Sip. Lanjut kita coba cetak struknya. Ini cetak struknya masih sama ya seperti yang pertama dan kedua. Hasil cetak struknya masih bagus. Ya, oke. Jadi seperti itu Mbak Dita. Sudah kita tes semua sudah oke ya. Siap kirim. Oke, berarti ini sudah oke semua teman-teman untuk ordernya. Jadi sebelum kita kirim itu kita pasti cek dulu ya langsung kayak ini ya. Jadi nggak perlu khawatir buat teman-teman semua nih yang rencananya mau menggunakan perangkat kasir gitu ya. Oke, teman-teman, itu dia tadi detail pesanan klien kami yang dari Papua. Jadi semua perangkatnya sudah dicek semuanya dan juga sudah siap di packing oleh tim kami. Nah, selain packing bubble wrap, kita juga sudah menambahkan packing kayu. Jadi sudah dipastikan itu insya Allah aman ya untuk barangnya, seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mas Unggul untuk waktunya, bisa dilanjut Mas Unggul. Oke, buat teman-teman terima kasih banyak juga nih sudah ini ya menonton review perangkat kasir orderan dari Papua. Nah, ayo nih siapa lagi yang mau order perangkat kasir agar tokonya bisa lebih modern? Nah, langsung aja hubungi kami di link yang ada di deskripsi ya. Oke deh, Dita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.